Oh iya, baru dengar juga sih. Alhamdulillah kita bisa semua move on dari masa lalu ya. Jadi ya seneng lah dengar kabarnya akhirnya keputusan pengadilan tuh menyelesaikan juga gitu. Mama udah move on jadi ceria lagi, udah kasih balik lagi. Kamu sebagai garda terdepan sama kakak gimana? Ya ikut seneng lah pastinya. Kan ini pengadilan kayak berjalan tuh lebih hampir setahun ya setahu aku. Jadi ya semoga kedepannya semuanya bisa lebih baik lagi. Pihak sebelah juga bisa bahagia juga. Pokoknya aku doain semuanya bisa bahagia gitu aja. Besok-besok lebih ini nggak sih? Jadi lebih protektif sama mama mungkin kalau ada yang deket-deketin. Ya kayaknya untuk waktu dekat mama lagi nggak mau nyari pasangan dulu. Tapi misalnya menemukan pasangan juga aku support lah sama mama happy. Tapi pasti lebih berhati-hati ke depannya. Insya Allah sih aku dua-dua. Kalau Vero kan udah dari sana ya. Kita ketemu di Seoul ya, mudah-mudahan. Apa mungkin hari ini Mama Vera tampil cantik mungkin sebagai ungkapan rasa bahagia akhirnya dan bagi Ini bukan cantik, ini dari pagi Mbak. Aku tuh ada temenku ulang tahun. Terus aku ingat, oh iya 2 Desember, mana hasilnya? Aku telepon si Mas Kris kan, kalau Mas Sandy kan nggak bisa. Terus dia kasih ikor, terus teman-teman juga ngingetin kan. Kalau nggak aku lupa nih 2 Desember. Ternyata aku langsung baca dari antara lembaran itu, langsung baca ujungnya aja, cerai first take. Nah itu yang aku bahagia banget. Aduh. Gitu ya, alhamdulillah lah gitu. kamu sempat mungkin gitu orang kayak berdoa nggak sih akhirnya permasalahan hilang sama Allah kayak nangisnya ke Allah gitu. Ya kayak sebelum ini terjadi, pada saat waktu gugatan yang pertama tuh kan malah lebih nggak jelas kan ya, karena waktu itu kan aku harus mencabut gugatan karena sama gugatannya beda cuma 2 jam keduluan dia kan. Terus aku harus cabut, terus kan waktu itu kasus KDRT-nya juga belum clear kan, belum putusan. Wah itu berat banget sih, itu yang terberat sih. 2023 dari Januari sampai Desember tuh berat banget. Tapi begitu 2024 aku merasa bahwa oke, kayaknya aku harus jadi orang yang lebih banyak sholat-sholat sunnah, dengerin kajian. Jadi kalau lagi macet dengerin kajian. Kebetulan aku ngefans banget sama Adi Hidayat, sama Khalid Basalamah. Banyak banget bedah-bedah buku yang menurut aku tuh refleks sama persoalan aku. Jadi itu yang membuat aku makin kuat dari hari ke hari, dan makin ternyata sholat wajib, sholat sunnah tepat waktu itu sudah membuat kita sebenarnya tuh tenang. Kalau udah tenang, nah kita baru bisa berpikir yang rasional, yang positif, nggak dendam, nggak sakit hati yang berlebihan. Kalau sakit hati yang berlebihan pasti aku sakit. Mungkin aku nggak akan kayak gini kali ya tampilannya. Akan nggak bisa move on. Terus anakku nanti Fania keleleran ya. Kalau ibunya aja nggak bisa strong, terus mereka patokannya siapa? Apalagi Vero ya. Ini tadi aja dia tugas di Bangkok kan, dia video call karena semua teman-temannya dia teman-teman aku kan, kan BKSAP ya. Jadi temanku dari partai ini, Fen, alhamdulillah ya, anak lu pinter ya, gitu. Jadi wah di situ aku ngerasa, aduh, kalau masalah cerai itu kayaknya nggak ada seberapa, Allah kasih aku banyak banget kelebihan. Karena nggak semua orang tua anaknya tuh bisa menggantikan posisinya dia di DPR RI, kemudian performance-nya dia bagus. Ya itu terbukti, temanku pada bilang ya kayak tadi dari Golkar, dari mana, nggak nyangka ya Vero public speaking-nya bagus banget, karena itu kan berbicara parlemen to parlemen, orang biasanya nervous. Aku aja waktu itu pernah jadi ketua delegasi, nervousnya luar biasa, dan dia tuh tenang aja memang karena memang bahasa Inggrisnya fluent ya, fluent. Pokoknya bagus banget lah. Jadi aku udah langsung lihat, aduh alhamdulillah ya, bersyukur terus lah. Masih ada nggak sih barang-barang peninggalan dari mantan kemarin mungkin? Ya udahlah, pokoknya tetap aku tidak ada masalah lagi. Aku doakan yang bersangkutan supaya bahagia dengan kehidupannya. Beneran loh. Begitu kita mendoakan orang-orang yang mungkin ya bagi kita pernah menyakiti kita, ternyata kalau kita membalasnya dengan doa, dengan kasih gitu ya, meskipun nggak harus dengan ketemu muka ya, karena bahasa doa tuh universal. Mungkin kita nggak usah ngomong, tapi dia saya rasa merasakan doa saya ya. Karena kalau saya nggak bisa move on dan nggak bisa memaafkan, kemudian nggak bisa berpikir bahwa ini adalah karena Allah kasih sayangnya sama aku. Coba kalau aku jadi orang enak terus, mungkin nggak akan lebih dekat sama Allah kan. Kalau orang dikasih enak kan pasti beda kan, sama orang yang dikasih ujian kan bawaannya, duh pengen sholat, pengen nangis. Itu sudah aku lakukan setiap hari.
Di saat kita bangun jam 4, sepi, minta nih pakai bahasa Indonesia apa yang kita inginkan, dan itu satu-satu dijawab. Ya buktinya ini sampai first time. Kalau bukan Allah yang bergerak, emang siapa saya kan? Kita aja habis di KDRT istilah kata mau mau ini lagi aja susahnya setengah mati kan Mbak. Saya kan butuh psikolog, psikiater berapa bulan itu. Lama itu Mbak, sampai bisa sadar bahwa oh ya memang ini destiny, udahlah. Negara seorang Vena Melinda seperti apa sih yang bikin menguatkan Mbak Vena? Kenapa? Negaranya seorang Mama Vena dan yang menegakkan Mama Vena siapa sampai sekarang? Ya pasti Allah lah Mbak, udah pasti Allah. Dan aku bersyukur banget aku dikasih ujian meskipun 2 kali pernikahan gagal, dan selama proses perceraiannya lumayan complicated ya. Kalau kita flashback aja di mungkin infotainment wartawan yang dulu kali ya. Dramanya banyak banget kan, dari tahun 2013, 2014 dan selalu 2000 belakangnya 3. Dulu kan 2013 sampai 2014 perceraian. Yang pertama ya. Kemudian ada lagi kejadian 2023 sampai 2024 kan ini akhir. Ya minta sama Allah sih. Hanya itu, karena kalau nggak mungkin lah aku bisa kayak gini. Karena psikolog, psikiater memang menolong ya, tapi chemistry kita sama Allah tuh udah beda. Begitu kita minta sampai nangis, habis itu selesai nangis, percaya nggak percaya, hati saya tuh plong dan nggak ada rasa takut. Dulu kan saya ada rasa takut kan, aduh, tadi jalan sendirian gimana nih apa gitu. Ya kalau kita udah Bismillah, ya Allah selamatkan saya dan anak-anak saya. Alhamdulillah. Ya sampai detik ini makin kuat. Makin hati anak-anak menolak. Kenapa? Hati anak-anak menolak. Waduh, kalau itu sih udah pokoknya dikasih Feral, Atala, sekarang Fania sama Allah ya, tuh bersyukur banget ya. Kalau mungkin saya belum ada keberuntungan dalam perjodohan ya, dalam suami, tapi nggak tahu kenapa saya selalu minta, kan kita nggak tahu ya usia saya berapa. Kalau memang saya belum dikasih Allah jodoh di dunia ini ya, kasih saya jodoh yang di akhirat, yang di surganya Allah. Nah gimana caranya menuju ke surga? Ya saya harus banyak belajar ilmu agama yang baik. Nah kalau saya nggak dikasih 2 kali kegagalan rumah tangga begini, mungkin saya nggak akan terpecut untuk mendalami agama ya, dengerin kajian baik itu online, offline, kan saya kejar. Dan nggak mungkin kayak gini, kayak bisa mendoakan orang yang mungkin gimana terhadap kita, kayaknya nggak mungkin. Ya itulah, Allah tahu gimana caranya menyadarkan Vena Melinda dengan ujian ini yang berat sih, tapi toh saya mampu kan melaluinya. Ya, thank Mbak Vena, you. aku sedikit dong, tadi kan ini